Dahulu, jauh sebelum ada tulisan dan teknologi, hidup manusia purba. Mereka tinggal di gua-gua, hutan, atau tepi sungai. Cara hidup mereka sangat sederhana, bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Awalnya, mereka hidup nomaden, berpindah-pindah. Saat makanan di suatu tempat habis, mereka mencari tempat baru. Mereka berburu binatang liar dan mengumpulkan buah, umbi, atau dedaunan untuk dimakan. Alat yang mereka gunakan terbuat dari batu, tulang, atau kayu. Bentuknya masih kasar, seperti kapak genggam untuk memotong atau menghancurkan. Lama-kelamaan, mereka belajar membuat alat lebih halus dan praktis. Ada berbagai jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia, misalnya Meganthropus paleojavanicus, tubuh besar, kuat, banyak makan tumbuhan. Pithecanthropus erectus, sudah bisa berdiri tegak, tinggi sekitar 165 sampai 180 cm, hidup dari berburu dan meramu. Homo wajakensis dan Homo soloensis, bentuk tubuh lebih mirip manusia sekarang, otaknya lebih besar, bahkan sudah mulai mengenal pertanian. Seiring waktu, mereka mulai menetap. Dari yang hanya berburu, mereka belajar bercocok tanam dan beternak. Mereka juga meninggalkan peninggalan budaya seperti kapak, menhir, dolmen, dan lukisan di dinding gua. Perjalanan panjang manusia purba inilah yang akhirnya membawa perubahan hingga muncul Homo sapiens, yaitu manusia modern seperti kita sekarang. Puncak perkembangan manusia purba adalah munculnya Homo sapiens. Manusia yang paling cerdas dan sudah sangat mirip dengan manusia modern. Mereka mampu berpikir abstrak, berkomunikasi menggunakan bahasa, serta menciptakan kebudayaan yang semakin maju. Homo sapiens telah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem yang lebih teratur, beternak, serta membuat peralatan yang halus dari batu dan tulang. Mereka mulai membuat pakaian dari kulit hewan, membangun rumah sederhana, dan membentuk kelompok masyarakat yang lebih kompleks. Kebudayaan manusia purba pun berkembang dari waktu ke waktu. Pada zaman Paleolitikum, mereka masih menggunakan alat-alat batu kasar dan hidup berpindah-pindah. Memasuki zaman Mesolitikum, alat batu menjadi lebih halus dan mereka mulai tinggal di gua-gua. Di zaman Neolitikum, mereka sudah mengenal pertanian dan membuat alat batu yang diasah halus. Lalu pada zaman Megalitikum, muncul kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang diwujudkan dengan bangunan batu besar seperti menhir dan dolmen. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa manusia purba terus belajar beradaptasi dengan lingkungan, menciptakan peralatan, dan membangun kebudayaan yang menjadi dasar kehidupan manusia modern sekarang. Jika kita perhatikan, kehidupan kita saat ini tidak bisa lepas dari hasil proses panjang itu. Cara kita berpikir, bekerja sama, bertani, bahkan berkomunikasi, semuanya merupakan warisan dari perjalanan panjang manusia purba. Dari yang semula hanya menggunakan batu, kini manusia menciptakan teknologi digital. Dari yang hanya tinggal di gua, kini manusia membangun kota-kota besar. Namun satu hal yang tidak berubah adalah rasa ingin tahu dan kemampuan beradaptasi yang membuat manusia terus berkembang dari masa ke masa. Perjalanan manusia purba mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari rasa ingin belajar, kemampuan berinovasi, dan kerja sama antar manusia. Dari batu ke besi, dari gua ke gedung tinggi, semua berawal dari langkah kecil para manusia purba ribuan tahun yang lalu. Dan kini, kitalah penerusnya yang terus menulis bab baru dalam sejarah manusia. Sampai di sini dulu ya cerita tentang manusia purba. Sampai jumpa di video berikutnya.